1. Ya, selanjutnya ada saham 1. Nah, 1 ini ya, dia setelah pullback kemarin gitu ya, dia hari ini ditarik naik dan kemungkinan besar dia akan menjebol resist sih teman-teman ya. Gitu ya. Dia dia ada target utama menjebol resist gitu. Karena kalau kita melihat si 1 ini ya, dia ada potensi untuk naik ya, untuk potensi untuk naik ini sangat besar karena posisinya meskipun gitu ya, posisinya meskipun di sini ada gap gitu ya, di bawah sini ada gap gitu, tapi ini masih berpotensi untuk naik terlebih dahulu teman-teman 1 ya. Nah, di sini ada resist yang harus dia tembus ya, ketika ini dia berhasil tembus gitu ya. Sepertinya dia akan terbang ya. Kalau ini dia besok tembus gitu, dia terbang ya teman-teman ya. Kita sama-sama berharap lah ya, menarik untuk dijadikan watchlist. Lalu yang selanjutnya ada saham SMIL. Nah, SMIL ini sudah pernah saya rekomendasikan dari beberapa hari yang lalu dan kenaikannya cukup signifikan. Ya, dari beberapa hari yang lalu ya, kenaikannya cukup signifikan. Di sini dia berhasil menjebol resist sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya ada resist di sini, sekarang jadi support gitu, support yang kuat. Dan dia berusaha untuk, nah ini ada resist di sini ternyata teman-teman ya, dia akan menjebol resist ini nih, si Smil ini ya. Ini dari segi teknikalnya ya teman-teman. Nanti kita lihat dari segi broksumnya. Ya, dia berusaha untuk menjebol sini untuk terbang tinggi. Ya. Di sini baru baru mentok nih mencoba jebol ya. Kalau nggak berhasil dia akan mantul teman-teman. Ya, jadi hati-hati ya karena di sini dia mencoba jebol ya. Kalau nggak berhasil dia akan mantul ke sini gitu. Dia nanti besok ya bukan besok beberapa hari lagi gitu ya baru berusaha menjebol lagi ya. Jadi hati-hati dengan bantingannya. Tetap trading plan sesuai plan masing-masing. Ya. Ini untuk Broksumnya sendiri hari ini ada akumulasi ya, walaupun sedikit normal ya. Jadi untuk Semil masih menarik lah menurut saya. Kalau memang jebol ya. Kalau jebol sangat-sangat menarik. Kalau nggak jebol dia akan mantul ke sini nih ke bawah nih. Jadi yang pegang barang Semil ya berhati-hati juga gitu. Jangan pegang lama-lama ya. Lalu yang selanjutnya ada Acro. Ya, Acro ini sempat saya rekomendasikan juga beberapa hari yang lalu. Ya, ternyata dia berhasil ya nggak inilah reject ya, reject dari resist, jebret gitu ya. Dan ditarik turun oleh market maker gitu ya. Dan hari ini pergerakannya positif lagi gitu ya. Naik lagi 4% sehingga ya kemungkinan besar ini dia kayak ngeyel ya, ngeyel ingin menjebol resistnya kembali. Gitu. Jadi kalau ini jebol gitu ya, kalau memang beneran jebol ya target terdekatnya di sini teman-teman ya. Target terdekatnya ada di 157 ya. Ini target nggak deket-deket amat sih jauh ya sebenarnya ya, gitu ya. Dan kalau memang dia nggak jebol gitu ya, nggak nggak jebol resist, dia akan mantul ke sini dulu, baru mencoba lagi. Gitu. Itu skenario untuk si Akro gitu ya. Si Akro dan di sini karena di sini berhasil weeknya berhasil tembus gitu ya, ekornya berhasil tembus. Nah, ini ya kita lihat menarik gitu ya. Beberapa hari lagi menarik. Nah, kalau lihat bandarmologinya ya walaupun di sini ada small distribution gitu ya, tapi di sini dia didorong naik gitu ya. Distribusinya oleh YB, CP, XC ya di 101. Sementara yang nampung XL, KK, YP di dia buyingnya average-nya di 102 kemungkinan masih ada markup besok ya. Jadi tetap menggunakan trading plan masing-masing ya, manajemen risiko masing-masing, jangan FOMO gitu. Nah, yang selanjutnya ada HTM.
di sini ada HTM ya. HTM ini pernah saya rekomendasikan juga sebelumnya. Ini jadi bahan swing juga, bukan bahan swing ya, tapi memang saya rekomendasikan untuk swing juga gitu ya. Nah, kalau di sini teman-teman lihat di sini ada pullback dikit ya. Saya gambar terlebih dahulu. Di sini dia naik, nah di sini dia ada pullback dan kemungkinan dia akan mantul naik lagi nih teman-teman ya. Dia akan mencoba untuk ngebreak lagi nih area support di sini atau resist yang ada di sini gitu. Dia mencoba untuk ngebreak lagi. Kalau dia ngebreak gitu ya, kalau dia ngebreak, target terdekatnya itu ada di sini ya, jelas. Gitu. Ada di sini gitu. Jadi target terdekatnya di situ. Gitu di 393 ya. Tapi kalau mantul lagi ya dia nggak akan terjun bebas ya teman-teman ya. Dia nggak akan terjun bebas ya paling berapa persen lah turunnya ini. Ya sini target untuk stop lossnya. Tuh, ya di sini target untuk stop lossnya. Gitu. Nah kalau teman-teman nggak siap untuk stop loss ini bisa dinaikkan. Gitu. Lalu untuk Broksumnya sendiri hari ini dia big distribution ya oleh si CP di average-nya 338 tapi dan ditampung oleh si CC 338 ya. Dan si AK nampung 339. Nah, si AK ini kan foreign ya teman-teman. Apa teman-teman? Kalau foreign beli ya biasanya lebih terjaga ya price-nya, harganya gitu. Nggak main asal banting-banting aja gitu ya. Jadi mesti ada kesempatan untuk kita scalping gitu. Oke, yang selanjutnya ada niche. Nah, nice ini menarik ya karena sebelumnya saya rekomendasikan membentuk pola double bottom dan berhasil di break ya ternyata teman-teman ya pola double bottomnya berhasil di break gitu ya dan dia menuju area resist teman-teman gitu ya menuju area resist dia menuju area resist dan kalau ke break lagi ya kalau jebol lagi resistnya ya dia akan naik gitu ini sangat-sangat menarik niche ya atau nice ya mesti saya sangat rekomendasikan untuk dijadikan watchlist. Untuk Broksumnya big akumulasi ya, AK lagi ya. Jadi AK ini agresif sekali gitu ya. Dan ya kita follow the trend aja gitu. Kita ngikutin aja apa yang sedang eh, tren yang sedang dibangun. Ya kalau memang niche yang naik ya kita hajar niche gitu ya. Kalau memang saham lain yang naik ya kita hajar saham yang lain. Ya tetap diperhatikan manajemen risikonya teman-teman. Yang terakhir ada PTPP. Nah, ini PTPP ini ya dia setelah berhasil gitu ya mencapai resistnya ternyata nggak kuat. Dia mantul kembali ya ini pernah saya rekomendasikan dia mantul kembali gitu karena dia udah kenaikannya cukup signifikan ya. Di sini dia ada gap yang harus ditutup juga teman-teman. Ya, ada gap yang harus ditutup. Jadi yang pegang barang ya ini eh, bisa dijual dulu gitu barangnya. Nanti ngambil lagi nih saat berada di gap ini. Gitu. Ini gap ini kemungkinan akan mantul lagi gitu ya. Jadi dia akan pullback sebentar gitu dan terus mantul lagi ke atas untuk berusaha untuk menjebol si resistnya gitu. Oke, dari segi Proxumnya sendiri hari ini dia big distribution ya. Dia hari ini kenaikannya 2% ya. Sebelumnya emang dia naik sampai 514 tapi dibanting ya. Cukup cukup kasar gitu ya bantingannya ya oleh si BKYU gitu ya. Jadi tetap diperhatikan trading plan-nya. Oke, itu aja yang ingin saya rekomendasikan kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan komen aja. Ya, nanti saya jawab, saya reply di komen. Dan jangan lupa like kalau menyukai video ini, lalu share ke teman-temannya, siapa tahu membutuhkan. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung ke dalam grup saya gitu ya, silakan cek deskripsi di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.